Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya value, kehidupan, dan kebahagiaan. Ya, ada 3 hal yang akan kita bahas sekarang, yaitu yang pertama sekali lagi value, kehidupan, dan kebahagiaan. Teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan ini apapun yang kita usahakan, entah dengan berbisnis, berkarir, kemudian hubungan keluarga, apapun itu yang kita lakukan semuanya keseharian, intinya kalau boleh disederhanakan adalah untuk mencari kebahagiaan. Betul? Nah, untuk mencari kebahagiaan banyak manusia yang menganggap seolah-olah bahwa dengan memiliki banyak harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, popularitas, pokoknya yang bersifat material, maka hidupnya akan bahagia, ya. Bahwa ketika ia memiliki nominal tertentu, memiliki bisnis dengan omset tertentu, memiliki karir dengan jenjang, dengan posisi atau penghasilan tertentu, kemudian dengan memiliki aset tertentu, memiliki barang tertentu, ia akan bahagia. Pertanyaannya, salahkah? Ya nggak salah, tetapi bagaimana ya bahwa kalau ingin bahagia, jawabannya bukan mencari sesuatu yang sifatnya material, ya. Memang benar bahwa sesuatu yang material berdasarkan penelitian yang pernah saya baca ya, bahwa sesuatu yang bersifat penelitian seperti penghasilan, ya intinya penghasilan ya, atau apapun itu yang sifatnya material, memang membawa dampak kebahagiaan, tetapi jangkanya pendek dan juga kadarnya di suatu titik tertentu dia sudah tidak membawa kebahagiaan lagi. Makanya ketika banyak orang mencari kebahagiaan melalui sesuatu yang sifatnya material, sebenarnya dia sedang mencari sesuatu yang sifatnya semu, ya. Sama seperti ketika kita lagi lapar gitu ya teman-teman. Ketika kita lagi lapar pengen nasi goreng, katakanlah kita makan nasi goreng di piring pertama, porsi pertama mungkin masih enak banget ya kan, masih enak banget, masih nikmat banget. Kemudian kayaknya kok masih lapar ya, wah makan lagi deh, kayaknya masih muat nih perutnya, makan lagi, yaitu makan nasi goreng di piring kedua, di porsi kedua. Belum habis di kedua kita udah mulai, waduh ternyata kenyang juga ya. Terus tapi karena udah terlanjur pesan, katakanlah mau nggak mau kita habiskan karena udah mubazir. Nah pertanyaannya, kalau misal Anda ditawari nasi goreng di piring ketiga, apakah Anda masih mau memakannya dengan kondisi Anda sudah sangat kenyang? Mungkin jawabannya enggak ya, karena ya itu tadi, karena sifat material itu ya, sesuatu yang sifatnya material ini fana ya, artinya memiliki batas. Nah banyak orang yang menganggap bahwa ketika dia mencari sesuatu di luar dirinya yang sifatnya material, ia akan bahagia, padahal sesungguhnya jawabannya ada di dalam dirinya, yaitu di internal. Nah, salah satu hal yang membawa seseorang pada kebahagiaan adalah ketika orang tersebut sadar betul apa sih value yang ada pada dirinya, apa sih sesuatu atau nilai-nilai yang dia anggap penting pada dirinya. Misalnya nih, saya baru-baru ini baru menyadari bahwa value saya adalah dalam hidup, saya menginginkan yang namanya ketenangan dan kebermanfaatan. Yang pertama kita bahas tentang ketenangan dulu. Dulu saya kira ketika saya berbisnis di bidang katakanlah dulu kan saya pernah berbisnis di bidang pelayaran ya, sewa menyewa kapal gitu ya, charter kapal, tongkang takbut ya, kapal kargo, kemudian suplai bahan bakar, suplai logistik kapal gitulah intinya. Saya rasa ketika saya mendapatkan uang gitu kan, saya kira waktu itu saya akan bahagia dan hidup saya tenang. Ternyata bukan itu yang saya inginkan. Kok saya waktu itu saya merasa nggak cocok gitu ya, di hati saya banyak merasa nggak cocoknya karena ada sesuatu yang tidak bisa saya sampaikan di sini ya, terkait dalam dunia pelayaran ya. Pada intinya dengan hal-hal tersebut saya nggak cocok ya. Itu ketika saya menemukan sebuah profesi, sebuah bisnis yang cocok di saya, ternyata kok membawa ketenangan. Dan setelah saya sadari, ternyata salah satu value terbesar dalam diri saya adalah, yang saya anggap penting adalah ketenangan hidup. Makanya misal katakanlah saat ini saya sedang memegang bisnis, ketika orang lain, pengusaha lain menggembar-gemborkan tentang kalau pengen bisnis makin gede ya mau nggak mau, dan pengen cepat gedenya mau nggak mau harus ada permodalan, suntik permodalan, entah itu hutang, pinjaman, atau mungkin crowdfunding ya. Tapi saya merasa waktu itu saya sempat terinspirasi ya, mikir oh iya ya kayaknya gitu juga, kayaknya oke. Tetapi selalu saya tunda sampai pada akhirnya saya mikir oh iya, salah satu value hidupku adalah ketenangan. Saya
merasakan ya, mengasumsikan bagaimana rasanya tidak tenang ya memiliki hutang seperti itu ya. Apalagi dalam hal ini investor, hutang pada investor ya yang telah menanamkan modal, dan saya harus berjuang mati-matian ngurusin bisnis, sedangkan ya value saya adalah ketenangan. Makanya sesuatu yang tidak membawa ketenangan pada hidup saya cenderung menghindarinya ya secara tanpa sadar. Meskipun di awal mungkin saya karena terpersuasi oleh seseorang atau kelompok tertentu yang secara penjelasan mungkin masuk akal, oh ya benar juga. Tetapi kalau setelah saya sadari sekarang, saya selalu mengembalikan keputusan saya pada value saya, value diri saya sendiri. Yaitu saya mulai selalu tanya pada hati saya, apakah ini value yang kamu inginkan? Kalau enggak ya saya tinggalkan. Seperti itu. Selanjutnya, kemudian value saya yang kedua yang saat ini baru saya sadari ya, makin berubahnya kesadaran saya terhadap diri saya dan kehidupan, bahwa value yang kedua saya adalah yang juga begitu penting bagi saya adalah kebermanfaatan. Entah kenapa ya, dari dulu saya tuh kalau misal katakanlah jual sesuatu, produk gitu ya, kemudian bisnis atau apapun itu ya, atau menawarkan sesuatu yang kiranya nggak memiliki nilai manfaat bagi orang lain, saya kok kayak merasa kurang tergerak untuk melakukannya ya. Gimana ya kalau misal bisnis gitu, yang bisnis yang prestis banget atau jualan apa, barang mewah atau apa gitu kan, saya kurang merasakan getaran atau motivasi ya, dorongan untuk melakukannya. Setelah saya selidiki diri saya, oh ternyata salah satu value yang saya pegang adalah kebermanfaatan ya. Jadi kalau sesuatu yang ternyata tidak bermanfaat bagi orang lain, yang membawa sesuatu yang fungsional gitu, bermanfaat untuk kebaikan orang lain, saya kok rasa tidak tergerak. Nah artinya ketika saya mengetahui apa sih value-value atau sesuatu yang penting bagi saya pun sekarang jadi bisa memfilter penawaran-penawaran, memfilter, menyaring informasi-informasi, menyaring ajakan-ajakan seseorang, kelompok atau teman-teman dan sebagainya, atau influencer-influencer seperti itu. Kemudian dorongan saya sekarang sudah mulai jelas ya, mau kemana, kemudian apa makna hidup saya, kemudian life purpose saya udah mulai mendapatkan kejelasan. Dan saya harap ketika Anda mendengarkan ini atau nonton video ini atau mendengarkan podcast ini, Anda mulai tersadar bahwa salah satu hal terpenting yang perlu kita temui di awal hidup adalah secepat-cepatnya adalah value ya. Karena sadari bahwa jangan sampai apa yang kita usahakan saat ini justru bertentangan dengan value kita. Akhirnya nanti ketika memang ya, misal ketika berusaha keras gitu ya, tercapailah katakanlah goalnya, akan terjadi yang namanya kekosongan batin ya. Karena apa ya, itu tadi tidak memfasilitasi value yang ada di dalam diri. Seperti itu ya. Apapun itu value Anda, silakan selamat menemukan ya. Selamat menemukan value Anda. Apa yang menurut Anda penting dalam hidup Anda, silakan perjuangkan. Karena yang penting adalah Anda tahu why-nya dulu ya, kenapa dulu. Baru kemudian how-nya bisa sangat fleksibel. Kalau misal katakanlah seperti saya ya, value-nya adalah ketenangan batin, maka ya saya nggak perlu neko-neko profesi, kemudian bisnis nggak perlu idealis harus ini harus itu, tetapi yang penting bisa memfasilitasi ketenangan batin saya, bisa saya lakukan apapun itu, apapun bisnis atau profesinya. Kemudian apapun hal yang saya beli, apapun hal yang saya pakai, apakah mendatangkan value yang saya inginkan, maka bisa jadi sangat fleksibel. Dan ini juga untuk Anda, pastikan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda ingin capai akan membawa atau selaras dengan value yang Anda miliki, sehingga batin Anda nggak kosong dan Anda bisa benar-benar bahagia. Kalau memang bahagia adalah salah satu keinginan Anda, maka ini adalah hal yang penting untuk Anda cari, yaitu value Anda. Nah pertanyaannya, bagaimana sih caranya mencari value dalam diri? Ya, bagaimana caranya mencari tahu apa sih yang bawah sadarku anggap penting dalam hidup ini? Mungkin kita akan bahas di sesi selanjutnya ya, dalam serial Mencari Makna. Oke, jadi video atau podcast ini saya beri judul Serial Mencari Makna. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyelami diri Anda sendiri. Selamat berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.